kembali lagi bersama Mama Perabotan Milenial. Hari ini aku mau review sekaligus battle ya. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan setiap minggu dari mulai hari H barangnya launching sampai detik ini. Tapi karena ya kemarin itu ada renov rumah, terus ada segala macam, aku pindahan, jadi nggak sempet bikin video perbandingannya. Dan hari ini aku mau bikin perbandingan antara Tineco S3 sama Tineco S5. Dua-duanya ini aku di sini punya dua tipe ya. Jadi aku hari ini bakalan kupas tuntas perbedaan tiga tipe Tineco ini yang paling best seller dan paling sering kalian tanyakan waktu aku live stream ataupun di DM ataupun di TikTok, semuanya pada tanya perbedaannya antara tiga ini apa sih gitu kan. Nah terus sama sekaligus aku mau disclaimer dulu, bukan disclaimer ya, maksudnya kayak menceritakan kondisi saat ini gitu ya guys ya. Kalau misalnya ada suara-suara agak berisik, di sini lagi hujan super deres dan bledeknya sangat-sangat menggelegar dari tadi. Plus rumah sebelahku sana masih direnov, jadi kalau misal ada suara ngeng duar gitu, mohon maklum ya, gitu. Oke, jadi di sini sebelah kanan sama kiriku ini sudah ada S3, S5 Pro sama S5 Combo. Kalau misal kalian sering nonton liveku mungkin sudah beberapa ada yang kurang lebih tahu bedanya, tapi di sini aku mau kupas tuntas ya. Jadi yang pertama aku mau bahas secara fisik. Ini dia mirip, warnanya itu hitam putih, secara fisik mirip. Tak jejerin aja ya biar kalian bisa lebih kelihatan bedanya. Nah, ini ada kabel ngelewer, ini maksudnya chargernya guys. Oke, jadi kalau misal dijejer dia seperti ini. Nah, mirip banget ya, ketiganya ini mirip banget. Cuman yang S5 Combo itu paling slim. Terus aku mau bahas lagi dari tangki air bersihnya dulu kali ya. Yang paling depan ini ada tangki air bersih. Ini punyanya S3, kemudian ini punyanya S5 Pro, ini punyanya S5 Combo. Terus posisi tangki air bersihnya tuh juga beda guys. Kalau S3 itu posisi tangki air bersihnya tuh di depan sini, tapi kalau si S5 itu semuanya tangki air bersihnya tuh di belakang. Ya lebih gede ininya. Nah, di belakang sini nih. Ini tangki air bersih untuk si S5. Dua-duanya, semua seri S5 itu tangki air bersihnya di belakang sini. Untuk tangki air kotor, perbedaan tangki air kotornya tuh seberapa besar dan berapa milinya aku tulis semua ya di layar sebagai berikut. Aku mau kasih lihat juga perbedaan fisiknya itu yang paling signifikan itu ada di bagian bawah roller brushnya ya. Ini menangnya adalah kalau misalnya si S5 ya, semua tipe S5 itu bagian bawahnya itu bisa nyentuh sampai ujung tembok. Jadi kalau misal di ujung-ujung itu dia bisa nyentuh sampai ujung karena yang sebelah sininya tuh telanjang, nggak ada kayak plastik pelindungnya gitulah ya. Tapi kalau punyanya S3 itu masih ada kanan kiri, jadi dia nggak bisa sampai ujung. Kalau yang ini tuh duar. Kalau yang ini itu, yang semua seri S5 itu dia bisa sampai jaraknya tuh 0,5 cm dari ujung tembok. Aku mau bahas lagi untuk suara kali ya, suara. Jadi ini aku bakal nyalain semuanya. BTW untuk semua seri S3 sampai S5 itu semua bisa self cleaning ya. Jadi kalau semua tipe Tineco yang wet dry vacuum, dari mulai yang murah banget sampai yang termahal itu semuanya bisa self cleaning ya. Oke guys, ini aku nyalain, semoga suaranya bisa kedengeran jelas di kamera, semoga nggak kalah sama suara hujan ya. Ini kalian dengerin baik-baik. Charging has commenced. Wow. Charging has commenced. Auto zone. Oke, jadi kalian sudah dengar semua suaranya. Jadi emang secara suara itu paling, iya sayang.
Jadi yang paling kasar dan paling denger suara mesinnya tuh si S3. Terus udah gitu, kedua itu S5 combo. Yang kedua itu S5 combo. Dan yang paling silent, yang paling soft, paling smooth banget suara mesinnya itu si S5 Pro. Jadi kalau secara suara memang agak ada sedikit perbedaan. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat perbedaan antara S3 sama iBreeze itu aku ada juga, aku sudah upload juga di YouTube. Nanti kalian bisa cek videonya juga. Jadi kalian tuh bisa bandingin segimana signifikannya perbedaannya ya. Kalau S3 sama kakak-kakaknya ya begini tadi nih perbedaannya. Misalnya si S5 ini, dua seri S5 itu masing-masing dia punya fitur-fitur yang nggak dipunya sama si S3. Kalau S3 itu kan dia standar cuman wet and dry vacuum. Jadi dia bisa nyedot basah, kering segala macam ya. Oke, sekarang kita bahas yang S5 combo dulu ya. Untuk si S5 combo ini dia bisa dijadiin vakum kering kayak yang kalian lihat di videoku sebelumnya juga. Aku ada review fokus ke S5 combo. Ada satu video yang aku reviewnya khusus ke S5 combo, tapi tak ulang lagi di sini ya. Cara sekilas aja. Untuk si S5 combo dia tuh bisa dijadiin vakum kering. Jadi dia tuh punya handle di sini. Ini tuh baterainya yang di depan. Kamu bisa lepas dia di bagian sini kayak gini. Nah, waktu beli S5 combo nanti kamu tuh bakalan dapat alat ini sama 3 biji ini. Nah, terus nanti S5 combomu bisa dilepas, terus kamu bisa jadiin dia sebagai vakum kering seperti ini, guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia bisa jadi handheld vakum ya. Ini bisa naik ke gorden, ke sofa, ke atas meja, ke manapun, ke jendela-jendela, ke celepitan-celepitan, ke atasnya figura segala macam ini bisa yang S5 combo. Plus ada satu lagi aksesorisnya S5 combo yang kamu bisa beli terpisah, namanya itu multitasker kit. Kayak gini barangnya. Nah, ini multitasker kit yang cuman bisa dipakai di S5 combo ya. Jadi ini kamu bisa beli terpisah. Harganya kurang lebih 1.090.000 kalau di official store-nya Tinko ya. Ini gunanya adalah untuk melengkapi si vakum keringnya S5 combo. Jadi kamu bisa ganti dia jadi kayak gini. No, bisa jadi vakum kasur, vakum sofa ya. Kalau jadi vakum lantai itu kayak gini, guys. Nah, bisa jadi seperti ini untuk si S5 combo. Jadi habis kamu misalnya vakum-vakum kering, udah gitu kamu udah selesai nih, ya toh? Wes, terus habis itu kamu copot, ya kan? Kamu copot, baliklah dia jadi pel-pelan seperti ini, vakum dan pel jadi satu gitu ya. Kamu kalau beli S5 combo only dapatnya itu, kalau kamu nambah multitasker kit dapat ini juga gitu. Oke, next ya guys, kita mau bahas si S5 Pro. Ini untuk S5 Pro, secara fisik dia itu masih lebih slim sih daripada S3, cuman nggak selangsing S5 combo ya, jadi dia itu kayak di tengah-tengah gitu ya. Untuk S5 Pro ini salah satu keunggulannya adalah dia bisa merubah air menjadi desinfektan dengan cara elektrolisis. Nah, cara elektrolisisnya kayak apa? Ini kalian tak tunjukin ya. Jadi dia itu punya yang namanya mode ultra. Ini kan auto mode, max mode. Ultra mode. Make sure there is water in your water tank. Preparing solution. Please wait. Nah, waktu preparing solution ini kalian bisa lihat di belakangnya sini itu dia bakal ada kayak putih-putih gitu guys, busa putih gitu ya. Ini tuh dia lagi proses elektrolisis dari air jadi desinfektan. Jadi kalian nggak perlu pakai cairan pel lagi. Tapi kalau misalnya kalian itu tetap mau ada aroma wangi-wangi, ya tetap harus pakai cairan pel. Starting to clean. Kalau misalnya cairan desinfektannya sudah ready, dia bakal kasih notifikasi, dia ngomong kalau dicium aromanya itu kayak ada aroma bau-bau bleaching gitu loh guys. Kurang lebih seperti itu, tapi nggak terlalu strong aroma bleachingnya. Jadi waktu kalian pel itu nggak bakalan bau sampai atas, kecuali kalian buka tutupnya terus kalian hirup. Nah itu baru bau bleachingnya tuh kena di hidung gitu. Kalau misal pel doang sih nggak ada aromanya. Cuman aku pribadi selama aku pakai S5 Pro tetap aku kasih wangi-wangian, aku kasih solusinya. Soalnya gimana tuh kayak berasa lebih apa ya, lebih seger dan lebih fresh kalau misalnya ada aroma dari si Tineco Solution kan gitu.
gitu. Jadi ya meskipun dia bisa elektrolisis, tapi aku di rumah tetap pakai cairan Tineco Solution buat ngepel gitu. Sama ada satu lagi selain Ultra Mode, dia ada yang namanya mode suction. Suction mode. Dia ini kalau misalnya mode suction itu dia itu cuma nyedot only, jadi dia nggak bakalan ngeluarin cairan pel. Cuman aku banyak dapat pertanyaan juga kalau mode suction ini bisa nggak dipakai di karpet. Sebenarnya itu bisa, tapi dia nggak apa ya? Itu bisa tapi dia tuh nggak difokuskan untuk karpet sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kamu itu nyedot karpet pakai si suction mode-nya S5 Pro, tetap karpetnya akan basah karena dia roller brush-nya kan bekas kamu ngepel gitu ya, jadi dia bakalan tetap basah gitu karpetnya. Kecuali kamu sebelum nyedot karpet kamu ganti dulu roller brushnya yang di bawah ini, kamu ganti dulu ya kan, supaya dia nggak basah, terus baru kamu pakai buat nyedot karpet. Ya sebenarnya bisa, cuman nggak akan sekuat vakum kering yang dikhususkan sama Tineco kayak S12, kayak A11 Hero, nggak bakalan sekenceng itu untuk karpet gitu. Karena kan kalau karpet kan butuh tenaga ekstra ya buat nyedotnya gitu. Kalau suction itu lebih kepake di ini sih. Aku kemarin pengalaman pakai suction mode itu waktu rumahku kena tampias air hujan. Waktu itu airnya masuk ke dapur. Nah, itu di situ mode yang suction mode itu sangat berguna gitu. Untuk semua tipe ya, semua tipe Tineco S3 dan S5 kesamaannya adalah dia punya yang namanya itu eye loop sensor. Dia itu sebuah sensor yang bisa otomatis mendeteksi kotoran yang disedot. Jadi misalnya nih ya, di suatu tempat ada kotoran yang lebih tebel daripada tempat lain, dia akan otomatis mendeteksi, terus dia naik ke level sedotan yang paling kenceng. Ketiga-tiganya ini punya mode yang namanya max mode. Jadi ada mode sedotan auto mode itu level 1, max mode itu level 2. Max mode ini dipakai kalau misalnya eye loop sensornya tuh mendeteksi ada kotoran yang lebih tebal, dia langsung zep naik ke max mode secara otomatis. Oke guys, di sini aku sudah siapin kotoran, ada saus, kecap, terus gula, terus ada yang lebih lembut lagi dari gula kayak semacam tepung atau kayak susu bubuk gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa untuk nyedot yang lebih kasar lagi kayak misalnya nasi atau jus, terus mungkin telur atau indomie tumpah, mie kececeran. Biasanya tuh nasi sih yang paling ribet untuk misal kamu punya baby di rumah gitu ya. Itu kotoran-kotoran segede itu masih bisa kesedot sama Tineco ini. Ini aku coba S3 dulu. Oke. Nah, kalian tadi bisa lihat yang S3 itu kurang lebih dua kali jalan udah kesedot semua ya. Jadi kalau aku bilang itu mereka ini lumayan komunikatif gitu ya, karena ada apa-apa dia ngomong, kayak butuh di self clean dia ngomong, kalau misal tangki air kotor mau dibuang dia ngomong. Sekarang kita coba yang S5 Pro. Auto mode. Nih guys, aku menemukan perbedaan yang lumayan kelihatan di sini antara S3 sama si S5 Pro. Pertama suara, terus yang kedua kayaknya porsi airnya itu kalau yang S3 ini lebih basah ya, lebih banjir gitu. Kalau yang ini dia lebih sedikit airnya yang keluar ya. Kalau secara aku lihat kasat mata tuh kayak gitu. Kita lihat yang S5 Combo ya sekarang. Auto mode. Ya.
Yang S5 Combo juga sedikit lebih banyak daripada si S5 Pro. Jadi yang paling sedikit airnya keluar, yang paling cepet kering gitu ya istilahnya ya, itu si S5 Pro. Kalau S3 sama ini kayaknya yang ini tetap lebih banjir nih. Di bagian sebelah sini ada lebih banjir sedikit, agak banjir. Kurang lebih seperti itu guys untuk keluaran airnya ya. Karena aku juga kemarin sempat dapat beberapa pertanyaan, katanya kayak ada yang tanya, airnya basah banget nggak kalau misal di keramik atau di lantai kayak gitu. Nah ini jawabannya. Yang paling kelihatan signifikan tadi tuh yang S3 sama si S5 Pro. Yang S5 Pro bener-bener airnya tuh keluarnya dikit, cuman tetap bersih gitu. Oke, ini paling tak bersihin dulu ya, tak sedot dulu pakai si S5 Pro supaya dia lebih keset, lebih nggak basah. Mantap. Oke guys, ini sekarang setelah kita bebersih dan lain-lain, kalian sudah lihat performance-nya. Aku mau bahas masing-masing plus minus dari tiap tipe ya. Aku mulai dulu dari yang S3. Kalau yang S3 ini plus poin pasti harganya. Harganya itu paling murah ya di antara yang lain. Tapi minusnya dia itu yang itu nggak bisa sampai di ujung ya, karena kanan kiri masih ada plastik pelindungnya gitu. Terus sama dia ini cenderung lebih bulky dan lebih gede gitu ya, terus berat juga. Sama untuk Tinko ini ya, semua tipe sih kalau Tinko itu dia itu nggak kolong friendly. Jadi kalau misal di kolong itu kurang bisa sampai masuk-masuk gitu guys. Makanya kenapa kalau misalnya buat kolong-kolong itu tetap robot vakum yang Ecovacs itu yang lebih berguna, karena dia bisa nyelinap gitu ya. Kalau kecuali yang apa? Yang combo tapi yang keringnya doang. Selain nggak kolong friendly, mereka ini nggak tangga friendly. Jadi kalau di tangga ya rada ribet gitu, kayak rada susah juga kalau misal di tangga tuh. Jujur kalau tangga masih lebih enak pel-pelan manual sih. Kayak biasanya aku kalau tangga tuh tinggal seret pakai manual masih oke lah gitu. Soalnya kalau Tinko di tangga tuh berat say gitu. Kecuali yang si S5 Combo itu paling enak di tangga. Oke, next ya, aku geser dulu ke yang sini S5 Pro ya. Untuk plusnya ini menurut Pak Su ya. Jadi kemarin Pak Su sempet nyoba juga kan semua 3 tipe. S5 Pro ini lebih enteng dibanding si S3. Dia lebih enteng, terus kalau secara fisik kayaknya dia juga masih lebih ramping dari S3. Padahal muatnya lebih besar. Iya, padahal kan tangkinya tuh lebih gede, semuanya lebih gede ya. Kapasitas airnya tuh lebih gede, baterai juga lebih besar, air juga. Tapi dia ini bisa lebih enteng gitu loh daripada si S3. Nah itu plus poin dari S5 Pro. Terus udah gitu dia bisa elektrolisis ya, air menjadi desinfektan bukan menjadi anggur. Terus untuk minusnya ya harganya memang paling mahal ya. Untuk secara harga dia paling fantastis harganya gitu, kecuali di live saleku kalian bisa dapat harganya tuh miring banget gitu ya. Next aku ke S5 Combo ya. Untuk S5 Combo dia plusnya adalah dia bisa dirubah dari pel-pelan seperti ini jadi vakum kering ya. Dengan kalian cuma nambah multitasker kit itu kalian udah bisa jadiin dia vakum kering. Dan vakum keringnya itu bener-bener kecil, ramping, super slim. Dia bisa masuk ke kolong-kolong, jadi dia tuh bisa nyelinap sampai ke kolong-kolong. Tapi khusus untuk si multitasker kitnya, kalau pel-pelannya tetap nggak bisa gitu. Terus secara harga dia ya tengah-tengah ya, tengah-tengahnya antara ini sama ini. Terus dia paling enak di tangga karena dia itu ada handle-nya. Jadi waktu kamu di tangga itu kamu bisa angkatnya tuh pakai 2 tangan, pegang sini sama pegang handle depannya itu. Kurang lebih seperti itu untuk plus minus dari ketiga tipe ini. Kalau Pak Su nih, kita tanya Pak Su nih, kamu milih yang mana antara 3 ini? Kamu paling nomor satu Nomor 1 S3. S3. Iya. Kenapa? Soalnya harganya tuh kan murah ya, tapi performance-nya tuh Mirip-mirip. Iya. Jadi kalau secara kalian kalau misalnya ada budgetnya kayak oh aku mau yang budgetnya pas-pasan, yang minim budget gitu ya. Kalau secara price to performance paling bagus Ya, S3. itu S3 karena ya ngepel nyapu bisa. Kalau misalnya kamu pakai itu kan pasti jaduk kan. Ya kalau jaduk-jaduk gitu loh. Jadi karena tuh nggak sakit hati. Kalau S5 Pro kejaduk-jaduk dak gitu kayak aduh pecah nggak ini gitu ya. Nggak pecah sih, kuat semua. Kuat sih, Ya, kita cuman ya selesai. eman.
eman-eman soalnya dia mahal gitu kan. Oke guys, sekarang kita mau lihat berat masing-masing dari alat ini ya, karena kemarin juga beberapa pertanyaan kalian sih. Ini sekarang aku mau nimbang si S3 dalam kondisi air tangki penuh semua ya, itu 5,5 kilo guys. Ininya penuh, terus tadi aku cuman pakai ngepel sedikit ya, jadi untuk airnya ya memang kapasitas dialah. Untuk si kok dari tadi DE yang paling cerewet ya. Yang dua itu diem loh. Oke, sekarang kita timbang untuk si S5 Pro ya. Masih sama dengan S3, kondisi tangki airnya itu aku bikin tadi penuh ya. Terus aku cuman pakai ngepel buat yang tadi kita ngepel percobaan di sini. Hei, rame ya iki. Oke, kita timbang coba. 5 kilo guys, 5,1. Oh, pantesan. Kemarin Pak Su itu bilang kalau S5 Pro itu lebih enteng daripada S3. Beneran ternyata, beda 400 gram, lumayan. Terus yang terakhir kita timbang si S5 Combo ya. Masih sama, tangki airnya tadi kepake buat ngepel yang tadi di sini. Ini sih paling enteng sih harusnya. Ya, betul, dia cuma 4,4 kilo guys. Memang secara fisik itu bisa dilihat juga kalau dia paling chill gitu, paling enteng. Terus kemarin juga aku dikasih tahu sama Pak Su, saut-sautan. Iya, ini paling cerewet. Aku kemarin juga dikasih tahu sama Pak Su kenapa kok si S3 itu lebih berat daripada si S5. Karena ininya tuh beda. Kalau misal dilihat sama Pak Su ya, kalau matanya cowok itu terhadap elektronik itu dia kan lebih peka dan lebih lihat ini itu gitu loh. Ininya tuh bahannya beda guys. Kalau yang S5 Pro ini aku nggak tahu dari bahan apa. Yang jelas ini paling beda sendiri. Punyanya S3 sama yang S5 Combo gagangnya ini tuh sama, kecuali yang ini paling beda. Kalau kata Pak Su ya, yang membedakan ya ininya. Ini nggak tahu terbuat dari apa, bu karbon, bu apa, pokoknya ini tuh lebih enteng gitu. Makanya kenapa meskipun badannya dia itu besar dan gendut gitu ya, tapi dia tetap ringan gitu, karena mungkin ada perbedaan bahan dalam-dalamnya juga gitu sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, satu lagi saudara-saudara, harganya belum dibahas. Ini aku ceknya di toko ijo ya guys ya, coba ya. Tinko Indonesia Official Store. Tri itu di Official Store itu di harga 5.086.200. Kalau si S5 Pro 8.490.000. Di S5 Combo itu di harga 6.990 ya. Jadi yang paling mahal si S5 Pro. Tapi kalau live sale TikTokku harganya lebih murah lagi. Jadi biasanya aku setiap bulan itu selalu ada live sale bareng Tinko dan harganya itu selalu lebih murah dan paling murah dibandingkan marketplace lain. Itu cuma ada di live sale TikTok, bukan Wulanwu. Jangan lupa ya, kalau misal kalian mau beli alat-alat ini mungkin bisa consider mampir dulu ke Instagramku, pastiin jadwal live sale-nya kapan supaya kalian bisa dapat harga yang termurah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih guys perbandingan antara 3 tipe Tinko ini. Semoga video ini bisa berguna buat kalian ya. Kalau misalnya ada yang kelupaan gitu, mungkin kamu boleh DM atau drop komen di bawah ya. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini berguna buat kalian yang masih bingung mau purchase Tinko yang tipe apa. So if you guys enjoy this video, please support me with your thumbs up and subscribe down below. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye bye. Millennial bukan?